I'm telling you, be on your way. When I told you to fall back, so can you come pick up your clothes? I had them folded. Meet me at the door while it's still open. I know it's getting cold out, but it's not frozen. So come pick up your clothes. I had them folded. I'll let your body decide if this is good enough for you. Already folding it for you. Already folding it for you. I'll let your body decide if this is good enough for you. Already folding it for you. Already folding it for you. Mario, you know how I like it, babe. Put it on the table, girl. Put it on the table, girl. It's been about a week and I've been sleeping, thinking about all the reasons I should just pull up on you. I know everything that I told you, but I wanna unfold you and show you we don't need closure, and you don't need those clothes on, yeah. We used to make love until we could see the sun come out. And sometimes the whole damn day till the day is done. I'll give you space, but patiently I'll be waiting for you to tell me. For you to come pick up your clothes. I had them folded. Just meet me at the door while it's I know that you're still open. I know it's getting cold out. It's still frozen. It's not So frozen, come baby. pick up your clothes. Baby, please have them folded. So come pick up your clothes. All the clothes that I have them folded. I'll Meet be me at at your your door while it's still open. I know it's getting cold out, but till that it's not frozen. So come pick up your I'll be right clothes. there. I'm coming over to you. I can't wait to unfold it. I'll let your body I'll let your body decide. Baby, I can't wait. I can't wait to unfold you. I'll let your body decide. Ooh, I wanna touch it up. I'm ready for it up. I'll let your body decide. Hey. Ooh, I wanna unfold you, baby. Let your body decide if this is good enough. Already folding it for you. Already folding it for you. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy.
mistakes of mine, I can't replace it. I gotta move on somehow. Healing energy on me. When it's 11:11, I need it. Healing energy on me. Baby, can you make a wish for me? I lost my way somewhere in another galaxy. Too much to take, these memories ending in tragedy. All of these places, all of these faces, I didn't wanna let you down. And all these mistakes of mine, I can't replace it. I gotta move on somehow. Healing energy on me. When it's 11:11, I need it. Healing energy on me. Baby, can you make a wish for me? Jet setter, go getter, nothing better. Call me Mr. Been there, done that. Top model chick to your everyday hood rat. Less than all, but more than a few. But I never met one like you. Been all over the world, done a little bit of everything, little bit of everywhere, with a little bit of everyone. But all the girls I've been with, things I've seen, it takes much to impress. But sure enough, your glow, it makes your soul stand out from all the rest. Baby, I could be in love, but I just don't know. I don't know. Maybe one thing is for certain, whatever you do is working. Other girls don't matter, in your presence can't do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Girl, you're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had. Best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better. No, there ain't nothing better than me. You're not a regular girl. You don't give a damn about the loot. Talking about I can't do for you, but you can do for yourself. Even though that ain't so, baby, cause my dope don't know how to end. But that independent thing, I'm with it. All we do is win, baby. I could be in love, but I just don't know. I don't know. And baby, one thing is for certain, whatever you do is working. Other girls don't matter, in your presence can't do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Baby, one in a million. You are, baby, you're the best I ever. Selamat malam, Sobat Aipas. Oke, udah ada mulai peserta yang join nih. Pertama saya ucapkan selamat datang dulu ya kepada Sobat Aipas yang udah bergabung pada malam hari ini di acara tips and tricks tembus PPDS RSPPU Ortopedi. Sebelumnya saya sebagai Dokter Adela sebagai moderator pada malam hari ini izin untuk menyampaikan informasi bahwa kami mendapat kabar kalau Dokter
Tan Rihadinata Wiranegaranya sedang dalam okasito. Jadi mohon kesediaannya untuk menunggu beberapa saat sembari kita menunggu narasumbernya. Mungkin ketika sudah ada kabar saya akan langsung menyampaikan kepada sobat-sobat Debas sekalian dan yang kemarin ajak-ajak teman untuk sama-sama ikut acara ini boleh diinformasikan dulu ke teman-temannya, ke sobat Epas yang lain untuk segera bergabung sembari kita menunggu narasumber kita. Mohon bersabar dan menunggu sampai acara kita dimulai. Terima kasih atas pengertiannya sobat Epas. I'm certain that there ain't nothing better. No, there ain't nothing better. Baby, you're so one in a million. Say you are. Baby, you're the best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better. No, there ain't nothing better than me. Diamond girl, only one in the world, just one of a kind, it's mine. Ooh, all that I can think about is what this thing could be. A future baby, baby you're one of a kind. That means that you're the only one for me, only one for me. Baby, girl, you're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better. No, there ain't nothing better than me. You're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better. No, there ain't nothing better than me. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Itu sudah. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Itu Dokter Ali. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Telling me, telling me, telling me, telling me, telling me, telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Whenever you here, I feel like I can't lose. Baby, I wanna ride with you a while. Oh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way. Oke, selamat malam Sobat Aipas. Terima kasih atas kesabarannya dan kesetiaannya untuk menunggu mulainya acara pada malam hari ini. Nah, mungkin sesuai janji saya, tadi kita agak sedikit menyesuaikan waktu, kemudian sekarang kita akan mulai acaranya. Boleh untuk diingatkan teman-teman yang kemarin sudah sempat daftar untuk acara ini untuk segera bergabung, atau mungkin ada teman-teman yang baru mau join, silahkan. Nah, ini saya akan memulai acara kita secara resmi. Selamat datang di acara kita pada malam hari ini, yaitu Tips and Tricks Tembus PPDS RSPPU Ortopedi. Bersama saya, Dr. Adela, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Dan selama kurang lebih hingga 21.30 ke depan, sekitar 21 ya, benar nggak sih? 21.30 atau saya ini sekitar 90 menit ke depan, matematika saya agak error ya, maaf ya. 90 menit ke depan, kita akan bersama-sama di Zoom meeting ini mendengarkan tentang bagaimana sih caranya untuk tembus PPDS RSPPU Ortopedi. Dengan narasumber kita yaitu Dr. Tandre Hadinata Wiranegara yang saat ini telah berhasil untuk tembus nih di PPDS RSPPU Ortopedi. Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Tanri Hadinata Wiranegara. Beliau menempuh pendidikan dokter umumnya di Universitas Mula Warman Samarinda pada tahun 2015. Kemudian berhasil masuk menjadi PPDS RSPPU RSO Suharso pada tahun 2025. Untuk pengalaman, beliau pernah menjadi observer spesialisasi kasus ortopedi dan traumatologi di Philippine Orthopedic Center, kemudian menjadi relawan dokter umum sebagai relawan dokter umum di Rumah Sakit Lapangan Khusus menangani pasien COVID-19 dari kategori ringan hingga sedang, kemudian menjadi dokter umum yang PTT di RSUD Junjung Besau Tobuali, Bangka Selatan. Kemudian untuk kegiatan, beliau mengikuti ATLS dan ACLS. Untuk seminar workshopnya mungkin sudah bisa dilihat oleh Sobat AIPA sekalian, memang sepertinya sudah sangat terfokus dari tahun 2019 hingga 2024 itu mengikuti yang untuk ortopedinya. Mulai ada seminar di Jakarta Course in Orthopedic and Seminar in Trauma Management oleh FKUI, sampai juga menjadi sempat juga mempresentasikan poster dengan judul Percutaneous Contralateral Unilateral Biportal Endoscopic Decompression and Retrieval of Intraspinal Semen Leakage. Nah, itu ada case report ya. Kemudian juga beliau mengikuti Orthopedic Traumatology Emergency Course atau OTEC Batch 3 oleh Pak Boy pada 28 hingga 29 September 2024. Nah, pada saat ini, jadi nanti kita akan saya akan promosi dulu nih, akan menceritakan dulu tentang EPAS, kemudian kita akan masuk ke sesi materi supaya lebih rapet ya untuk jamnya dan materinya. Kemudian dari materi akan dilanjutkan oleh Q&A. Nanti Q&A-nya bisa diajukan melalui Slido ataupun pada saat materi ataupun nanti pada sesi Q&A supaya nggak lupa. Dan nanti kalau misalnya sudah ada yang sama nih, untuk pertanyaannya bisa langsung di likes aja karena kita akan menjawab atau menampilkan pertanyaan dari yang top question. Jadi yang top question itu adalah pertanyaan yang paling banyak likes-nya. Karena menurut kami yang paling banyak likes-nya itu kami anggap ya berarti sudah mewakili dari sebagian besar Sobat EPS yang bergabung pada acara kita malam hari ini. Oke. Oh, ternyata Dokter Tari udah join ya. Kalau gitu, baiklah.
Kalau gitu kita ke materi dulu aja lah, karena mungkin banyak yang akan disampaikan sama Dokter Tanri ya. Izin dokter, selamat malam. Selamat malam, Kak. Ah iya, selamat Ya, malam Dokter Tanri. selamat. Iya, nggak apa-apa dok, aman dok. Kami setia nunggu dokter. Aman kok, sudah aman terkendali. Udah siap ya dok untuk materinya ya? Ya, Oke, kalau gitu mungkin admin bisa dibantu untuk slideshow-nya. Silahkan untuk materinya ada 45 menit dokter, kemudian kita lanjutkan ke sesi Q&A setelahnya. Boleh admin, silahkan dibantu. Oke, berikut slide-nya dokter Tari, waktu dan tempat dipersilakan. oke. Selamat malam semuanya ya. Hari ini saya akan mencoba men-sharingkan, merekap dari pengalaman saya yang sebelumnya saya 2 kali mendaftar. Jadi bisa dibilang masalah dokumen ini kurang lebih hampir sama. Jadi kemungkinan yang ketiga yang dibuka ini sekarang akan sama. Oke, eh, next slide. Oke, hari ini skop pembahasannya itu tentang apa itu PPDS RSPPU, terus kuota dan program ortopedi RSPPU, syarat resmi pendaftar, dokumen persyaratan, alur dan cara pendaftaran, jadwal seleksi, persiapan administrasi, CBT, wawancara, terus penempatan pasca pendidikan, pembiayaan, dan LPDP. Oke, next. Oke, jadi PPDS RSS PPU itu adalah singkatan dari PPDS seperti biasa, pendidikan dokter spesialis, terus RSPPU-nya itu oleh Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama. Nah, biasanya untuk sekarang semua rumah sakit itu semua punyanya Kemenkes. Jadi bisa dibilang semua rata-rata adalah pusat rujukan nasional. Nah, di sini fokus utama ini sangat menjadi strategi dasarnya kita untuk mendaftar. Yang pertama, percepatan pemenuhan dokter spesialis, terus prioritas penempatan, jadi harus punya tempat balik, ada ketentuannya. Terus yang ketiga, pendidikan berbasis RS, bukan universitas. Jadi di sini yang mau saya tambahkan, karena kita berbasis RS, mungkin di luar sana banyak bertanya, terus bagaimana nanti ketika kelulusannya? Nah, kelulusan kita semua dapat yang namanya sertifikat kompetensi. Jadi mau universitas ataupun mau hospital base, ujungnya tetap sama. Cuma yang memberikannya yang berbeda. Kalau misalnya universitas yang memberikan itu dari kampusnya, kalau misalnya dari hospital itu yang memberikan kolegium beserta chairman-nya, direktur itu sendiri. Next slide. Oke, untuk program yang saya tekankan hari ini itu tentang ortopedi RSPPU ya. Nah, peminatannya itu jelas kuotanya 10 orang setiap kali dibuka sampai sekarang belum ada perubahan. Nah, ini dikelola langsung oleh Kemenkes dan dibuat seperti jurusan baru di UNS. Jadi bahasanya ketentuannya adalah harus menggandeng universitas meskipun ini di bawah Kemenkes seperti itu. Oke, next slide. Nah, untuk syarat pendaftar resminya itu seperti ini. Ada dokter umum, pengalaman kerja klinisnya harus 1 tahun. Itu di luar internship. Jadi internship itu tidak dihitung. Terus usia maksimal 35 tahun. Terus punya akun Satu Sehat SDMK. Itu sekarang kita semua wajib. Terus ASN atau non-ASN, dua-duanya diperbolehkan. Terus prioritas untuk peserta dari DTPK. Jadi ada beberapa lokasi yang afirmasi sama yang non-afirmasi. Yang afirmasi pastinya punya kredit poin lebih tinggi. Terus yang terakhir bersedia menjalani penempatan wajib setelah lulus, yaitu DTPK itu. Seperti itu. Next slide. Dokumen persyaratan umumnya ijazah, IPK minimalnya itu 2,75, STR, SIP yang aktif, terus surat sehat jasmani, rohani, terus tidak buta warna, bebas kecacatan, surat bebas narkoba, itu 3 parameter, tapi yang biasanya ditawarkan rumah sakit itu langsung 6, terus sertifikat bahasa Inggris di sini
harus berbahagia sedikit karena TOEFL-nya 450. Terus habis itu bukti CPB LPDP bila sudah dapat. Kalau tidak dapat juga enggak apa-apa, tetap masih punya kesempatan untuk mendaftar. Oke, next, nanti akan dibahas. Dokumen khusus ortopedi, itu yang pertama itu EKG, nanti harus ada surat keterangan dari SPJP atau SPPD, terus foto toraks dibaca radiologi, ditandatangani radiologi atau SPPD atau spesialis paru, sertifikat ATLS itu hukumnya wajib. Jadi semua dokumen ini nanti di-upload. Terus next. Selanjutnya dokumen ASN, jika ASN. Nah, ASN ini ada kekurangannya untuk selama proses program ini. Kenapa? Karena DTPK-nya itu sesuai dengan dia punya tempat di mana dia berasal. Jadi SK pengangkatan ASN terakhir itu diupload, terus surat izin mengikuti PPDS. Itu wajib diupload. Jadi betul-betul agak ketat, tetapi semua yang ASN andaikan masuk, mereka dapat double. Gaji sebagai ASN, ya gaji sebagai pegawai pada saat dia menjadi mahasiswa. Next slide. Terus dokumen tambahan ini yang opsional, tapi jadi pertimbangan, seperti yang kita dengar meskipun di universitas juga sama, sertifikat prestasi, publikasi ilmiah, sertifikat seminar, workshop, magang. Ini bisa dibilang tidak wajib, tetapi ini bisa jadi pertimbangan. Next slide. Cara pendaftaran ini resminya ini ada https ppds.kemkes.go.id. Nah, tetapi ini paling gampang adalah buka akun Satu Sehat. Nanti di sebelah kiri di menu barnya itu ada yang namanya PPDS RSPPU. Nah, dari sana kita akses. Pendaftaran semua berasal dari sana juga. Jadi tidak pakai link ini secara langsung. Ini hanya shortcut-nya. Terus habis itu yang paling penting di sini adalah lengkapi data diri, pendidikan, ortu, pendukung di Satu Sehat itu. Terus pilihan prodi, andaikan di situ nanti ada pilihan ortopedi. Terus seluruh dokumen tadi yang saya jelaskan itu semua diupload. Terus ada 1-3 pemberi referensi. Nah, 1-3 ini tidak wajib harus 3. Nah, tetapi menurut saya pribadi pengalaman adalah lebih baik full enggak sih daripada 1. Nah, yang paling ditakutkan adalah ketika pasti dari teman-teman ini banyak yang mau ngasih rekomendasi. Entah itu spesialisnya, entah itu atasannya misalnya mau ngasih. Itu sangat boleh. Bahkan ada beberapa yang sudah lulus, itu rekomendasinya dari direktur aja, rumah sakit tempat bekerja, ataupun dari kepala IGD-nya. Jadi bisa dibilang referensi ini tidak mesti 3, tapi kalau misalnya bisa 3 itu lebih baik. Jadi kalau misalnya ada konsultan ortopedinya itu lebih baik menurut yang saya dengar sebelum saya mendaftar. Oke, terus pilihan wilayah penempatan pasca pendidikan nanti ada pilihannya. Habis itu klik kirim. Nah, pada saat kirim, disitulah surat rekomendasi dikirimkan ke email dari yang penerima yang kita masukkan. Jadi kita masukkan itu ya selain nama, jabatan, hubungan, kenal berapa lama, itu kalau nggak salah ya, sama email pribadinya atau email kantor. Nah, selama dia tidak mengisi dalam jenjang waktu pendaftaran, nah biasanya tuh link itu tidak bisa dibuka lagi. Jadi dari teman-teman yang punya orang yang betul-betul bisa dibilang pemberi rekom yang dipercaya, nah itu yang nomor 1 lah sebisanya ya. Kenapa? Karena tidak mengajukan surat bawa map, terus kayak kita sedikit memaksa untuk tanda tangan, karena kita bisa lihat itu di tanda tangan. Entah dia enak atau tidak enak kan otomatis ngasih tanda tangan. Nah kalau misalnya di sini, terkadang kita kan tidak enak nge-push dari konsultannya untuk tolong diisi dok, tolong gini, itu kan rada nggak enak. Jadi betul-betul kita tuh mengharapkan ketulusan dari yang pemberi rekomendasi.
Secara tidak sadar itu sih yang kemarin pada saat saya daftar. Oke, next slide. Nah, untuk kegiatan seleksi PPDS RS PPU ini bisa dilihat dari teman-temannya semuanya. Ini terakhirnya tanggal 1 Desember. Nah, tapi saya dapatnya ini memang mepet, tapi ya yang penting tersampaikan. Terus habis itu verifikasi berkas, itu tanggal 2 Desember sampai 3 Desember. Nah, bagi teman-teman, saran saya, meskipun, wah sudah ada nih minat nih karena baru dengar nih, itu tetap dikejar dokumen-dokumennya. Kenapa? Siapa tahu akan terjadi seperti gelombang saya. Tiba-tiba ada kemunduran 3 hari untuk pendaftaran. Jadi dari teman-teman tuh masih bisa punya kesempatan. Oke, terus untuk daftar-daftar tanggal-tanggal selanjutnya kayak pengumuman semuanya nanti ngikuti aja ya dari terbitan dari SK-nya. Dan juga website-website, terutama website iPass nih juga Instagramnya cukup update kok. Jadi diikuti satu ini aja cukup. Oke, next. Oke, cara pendaftaran resminya. Nah, di sini ada administrasi. Administrasi ini menurut saya ringan ya dibandingkan waktu pengalaman saya mau daftar universitas. Jadi buat teman-teman ya bahasanya administrasinya nih cukup mudah. Tolong ikuti saja ya. Sebisanya jangan sampai miss lah. Padahal banyak yang dilonggarkan. Oke, terus selanjutnya CBT. CBT ini buat teman-teman apa ya bahasanya materinya tuh standar. Kemarin yang saya alami ikut 2 kali adalah yang pastinya ada kejuruan dari ortopedi. Itu perkiraannya 80 sampai 85% seingat saya. Habis itu untuk etik itu masuk. Nah, yang paling penting dari CBT adalah all in English ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di ortopedi sudah jelas bahasa Inggris itu vital karena begitu masuk semua ilmiah rata-rata harus berbahasa Inggris. Oke, habis itu selanjutnya tes psikologi sama wawancara. Jadi ketika sudah lulus administrasi, habis itu tahap keduanya lulus CBT, nanti masuk psikologi, habis itu sama wawancara digabung. Nah, psikologi itu nanti kita tuh berangkat ke satu tempat di 6 tempat Kemenkes rumah sakit jiwanya. Nah, saya nggak tahu pada saat dulu waktu gelombang pertama itu boleh online, tapi gelombang kedua kami semua diwajibkan untuk datang. Jadi kan saya ikut 2 kali untuk hospital base ini. Nah, jadi kemarin saya datang dan itu pemeriksaan psikologinya cukup banyak dibandingkan bukan MMPI saja. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya sudah sampai di tahap ini, saran ya bawalah camilan ya yang manis-manis sedikit. Seperti itu. Habis itu wawancara. Nah, wawancara ini eh, cukup unik di ortopedi khususnya. Kalau pada saat dulu yang gelombang terbaru saya adalah ada wawancara LPDP, ada wawancara Kemenkes, dan juga ada wawancara internal RSO. Jadi bahasanya saya 3 kali wawancara. Seperti itu. Jadi dengan wawancara itu cukup panjang, cukup maraton, tapi percayalah sudah kita harus pede. Pokoknya yang dinilai ya motivasi, kesiapan kerja di daerah, komitmen terhadap program, profesionalisme. Itu betul-betul yang di itu. Next. Terus penempatan pasca pendidikan. Nah, di situ ada di SK, teman-teman bisa baca. SK terbaru mungkin teman-teman sudah pegang semuanya. Soalnya cukup tersebar di mana-mana. Nah, penempatan pasca pendidikan itu ada yang namanya daerah afirmasi sama tidak. Nah, afirmasi itu pasti kredit poinnya lebih tinggi daripada yang bukan afirmasi. Tetapi kita nggak tahu rezekinya orang ya. Jadi tetap jalanin aja. Kalau nggak pernah dicoba ya tidak akan terjadi juga kita nggak tahu hasil. Oke,
Terus untuk penempatannya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, next. Hak peserta didik RSPPU. Nah, biaya pendidikan rumah sakit uang semesteran itu nihil. Terus habis itu bantuan biaya hidup kita dapat ya. Terus habis itu jam kerja maksimal 80 jam per minggu. Terus cuti resmi ini di tahun kedua seperti universitas juga hampir sama, cuma kita lebih apa ya, elegan lah ya, kita sesuai dengan jadwal PNS karena kita di bawah Kemenkes. Oke, terus habis itu jaminan kesehatan dan perlindungan kerja itu fix, terus perlindungan anti kekerasan dan anti bullying, terus fasilitas pendidikan lengkap. Jadi salah satu contoh fasilitas bukan gara-gara karena adanya program ini di RSO Suharso. RSO Suharso bagi teman-teman mungkin masih asing di Solo gitu ya. RSO Suharso itu bukan salah satu, tapi satu-satunya pusat rujukan nasional untuk ortopedi. Jadi bahasanya ya disinilah sarangnya. Semua yang membingungkan dari Sabang sampai Merauke ya akan masuk ke sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sangat pengen mendalami ortopedi begitu dalamnya, ya disinilah gudangnya. Ya, oke untuk terus jaminan kesehatan dan perlindungan kerja. Nah, di sini status kita dengan yang universitas itu berbeda. Yang universitas itu apa? Kalau kita tuh dianggapnya sih pegawai. Jadi namanya pegawai dari teman-teman andaikan masuk ya belain lah rumah sakit sendiri kan namanya kita pegawai ya. Oke, next. Untuk LPDP, nah ada yang sudah menerima awardee bahasanya, sama yang belum menerima. Nah, yang bedanya adalah yang awardee tidak mengikuti wawancara LPDP. Jadi ada 3 wawancara tadi yang saya sebutkan, eh, wawancara LPDP, wawancara Kemenkes, sama wawancara internal RSO. Nah, semuanya online waktu zaman saya. Tidak tahu kebijakannya bisa akan berubah atau tidak. Tetapi yang LPDP itu sudah dilewatin sama Wordy. Terus yang CPB baru gimana? Kok CPB baru? Maksudnya yang belum dapat Wordy bagaimana? Tetap bisa daftar. Nanti buka link LPDP nanti ada di situ. Saya lupa nama menu barnya. Di situ ada kayak khusus banget kotaknya di list itu PPDS RSPPU. Jadi khusus. Jadi di situ kita upload data-data. Kelebihannya satu, tidak perlu yang namanya apa tes TPA. Itu kita tidak ada. Jadi pada saat kita mendaftar ini betul-betul bisa dibilang kita tuh seakan-akan dapat LOA. Jadi langsung menuju wawancara. Oke, next slide. Oke, untuk kesimpulan, ini program spesialis resmi dari pemerintah, sudah ada undang-undangnya, jadi tidak usah takut dari teman-teman yang pengen sekali mendaftar. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Meskipun, nah ini kata-kata di luar ya, wah nanti kalau Kemenkesnya diganti, gimana gitu ya. Nah, kita dilindungi undang-undang dan dipastikan pasti akan lulus dan program ini tetap dilanjutkan. Dan itu undang-undang itu tidak gampang untuk dicabut. Oke, terus selanjutnya ortopedi RS PPU itu kotanya 10. Ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi bahasanya memang banyak yang pengen daftar. Jadi yang bisa jadi saran saya adalah usaha tidak mengkhianati hasil. Pasti kalau sudah berusaha itu pasti ada hasil buahnya. Oke, seleksi ketat itu jelas. Administrasi dan akademik itu kalau bisa dikejar. Terus penempatan daerah itu wajib, pembiayaan ditanggung LPDP sama RS juga nggak sih? Oke, next. Oke, untuk ujiannya saya akan jelaskan di sini. Ujian CBT itu yang di sini saya akan bahas. Terus
materinya terus durasinya ya. Terus next. Ada enggak ya saya masukin? Coba next slide. Oke. Nah, untuk apa tips belajarnya dari teman-teman? Eh, ini secara umum aja. Mungkin ada penyakit umum, gawat darurat, farmako, interpretasi. Nah, saran saya adalah semua pasti sudah pernah melewati dokter umum. Ya, dan otomatis karena sudah melewati dokter umum, ada kompetensi kita di mana karena ortopedi ini cukup berkembang, itu tuh ada kompetensi dokter umum yang bisa dibilang dimasuki sama kompetensi ortopedi. Jadi contoh, dulu BSS tidak ada sampai pemasangan gips slab, tidak ada. Tapi sekarang kalau kalian mengikuti BSS 4GP, itu ada loh pemasangan slabnya. Dan itu sudah masuk, seperti itu. Jadi bisa dibilang, coba cari basic-basic dari ortopedi, khususnya yang kompetensi dokter umum, itu setidaknya sudah mantap dikuasai. Nah, dan yang paling terpenting adalah pahami soalnya baik-baik. Kenapa? Karena semuanya dalam bahasa Inggris. Oke, terus next, anatomi, fisiologi, patologi, ini soalnya acak. Oke, terus ujian CBT. Izin dokter. Next slide. Nah ya. Oke, materi ujian. Apa ada materi di luar materi prodi? Ada, etik. Ya, terus ruang lingkupnya itu kedokteran dasar, klinis umum, dasar gawat daruratan, semua di bidang ortopedi. Ya, kecuali etik. Next slide. Untuk durasi, ini salah saya ketik 60 menit. Eh, di sini meskipun 90, tapi saran saya, kalau nggak salah tuh 60 sampai 90, rata-rata 60 menit tuh teman-teman sudah keluar. Karena semuanya ya soalnya itu kelihatan basic, tapi banyak nggak lolosnya. Jadi pahami soal baik-baik. Ini proporsinya sudah saya jelaskan tadi ya. Next slide. Wawancara. Nah, kalau wawancara ini kita ini banyak-banyak berdoa karena yang dinilai itu begitu luas. Oke, next slide. Untuk persiapan ujian wawancara, itu motivasi pribadi. Pertanyaan klasik itu setidaknya sudah bisa lewat lah ya. Kayak misalnya kenapa ortopedi, kenapa milih RSPPU. Jadi pasti dari teman-teman tuh punya alasan pribadi. Tidak mungkin saya menceritakan alasan pribadi saya ketika saya mendaftar yang nanti bersengketa dengan pengalaman teman-teman pribadi. Dan itu pasti akan ketahuan lah ya. Kayak misalnya eh, bahasanya tuh kayak bohong lah kalau kita tuh tidak dinilai sama konsulen nih tahu ndak kalau kita nih bullshit atau ndak, itu pasti bisa tahu lah ya. Kalau ngomongannya terlalu bagus ya juga salah, ngomongan terlalu buruk ya juga salah. Ya pokoknya bisa dibilang apa sih yang menjadi motivasi teman-teman itu mau sekolah lagi? Apa yang menjadi motivasi supaya teman-teman tuh kenapa milihnya ortopedi dibandingkan begitu banyaknya? Ya, itu harus kuat. Habis itu kalau pengalaman kerja itu pasti ditanya bagaimana. Nah, salah satu pertanyaannya ya yang saya ingat adalah kalau kamu bermasalah dengan teman angkatanmu, apa yang kamu lakukan? Nah, itu seperti itu. Jawab. Ya, ini salah satu contoh yang ini pasti pertanyaan general. Ya, saya bilang, kalau misalnya saya akan selesaikan secara empat mata dulu. Baru mulai ke Ya. kelompok. Baru selanjutnya ke senior. Seperti itu. Habis senior baru ke atas. Jadi sesuai dengan birokrasi.
ya. Oke, selanjutnya bicara jelas ringkas, nggak usah tele-tele kayak keliling-keliling karena itu akan semakin jadi pertanyaan. Next. Pertanyaan yang sering ditanyakan, nah kenapa milih, oh ini sudah saya jelaskan ya, kenapa milih RSPPU, bagaimana kesiapan menghadapi beban pendidikan, ini kan nanti bisa nih di foto atau screenshot teman-teman mungkin jadi itu ya, cari jawabannya masing-masing, karena berdasarkan pengalaman hidup SIL PDP pasti berbeda, ya, jadi tolong disesuaikan. Oke, next slide. Terus ujian wawancara, tips personal, apa mungkin kan tes hospital base dan universitas base bersamaan? Ini pertanyaan yang paling sering. Secara teknis itu bisa, tetapi resiko jadwalnya bisa bentrok. Jadi bahasanya enggak. Jadi kayak gini, ada loh saya mendengar cerita teman saya yang mendaftar di satu tempat, itu belum mendaftar aja sudah dipanggil hari-hari ke tempatnya mereka loh, ke RS-nya. Jadi bisa dibilang ya kemungkinan akan bentrok. Meskipun bisa secara teknis ya, bukan berarti nggak bisa. Ada kok yang masuk juga. Terus jika tetap ingin ikut dua jalur ya pastikan nggak bentrok ya. Terus prioritas mana yang paling realistis untuk diterima. Terus manajemen energi dan kesiapan mental. Karena proses ini panjang terus berat. Sudah masuknya sulit, nanti di dalam harus konsistennya begitu panjang. Oke, next. Oke, akhirnya selesai. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tanri untuk sharing-sharingnya. Tadi sebagian udah banyak ya yang dijelasin sama Dokter Tanri. Semoga bisa dimengerti oleh sobat-sobat EPA sekalian. Saya izin untuk melanjutkan acara ya dokter. Mungkin bisa nanti ditunggu untuk sesi Q&A-nya. Hmm. Baik, oke. Untuk teman-teman, boleh silakan untuk men-scan QR code yang ada di layar sebelah kanan Anda, atau juga bisa masuk melalui aplikasi Slido dengan memasukkan kode sebagai berikut 1425292. Kalau udah ada pertanyaannya boleh diajukan dengan menuliskan nama underscore instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas. Nah, kalau tadi udah ada sekitar berapa ya yang masuk, udah cukup banyak, udah lebih dari 10 selama sesi materi. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk Sobat iPass langsung buka gadgetnya atau buka browsernya boleh, slido.com. Nah, itu silahkan ditanyakan untuk pertanyaan yang mungkin dirasa masih mengganjal atau perlu pembahasan atau diskusi yang lebih dalam. Nah, kalau seandainya udah ada pertanyaan yang sudah mewakili, itu boleh banget langsung di likes aja, supaya nanti pertanyaannya yang banyak likes akan naik ke paling atas, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk dijawab pada acara malam hari ini. Oke, sebelum masuk ke sesi Q&A, saya minta kesediaannya sebentar untuk menjelaskan tentang iPass. With iPass, we can pass. Kalau saya absen, kayaknya mungkin udah judulnya udah terspesifikasi banget ya. Maksudnya kayak tips dan trik tembus PPDS, RSPPU ortopedi. Berarti setidaknya 90% harusnya sih sudah ada ketertarikan dalam tanda kutip ke arah ortopedi. Mungkin ingin tahu ataupun juga ingin dengar nih perjalanan dari narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dokter Tanri. Nah, saat ini untuk menjadi dokter spesialis itu kita udah ada dua cabang nih, baik yang university base ataupun RSPPU yang hospital base. Kalau misalnya prodi PPDS yang university base itu kan mudah-mudahan akan lebih cepat merata di tahun-tahun yang akan mendatang ini karena ada pembukaan prodi mungkin bisa disimak lagi untuk update-update infonya dan RSPPU juga mudah-mudahan akan segera menyusul untuk penambahan prodi. Dan kata orang menjadi PPDS itu 50% effort dan 50%-nya adalah luck atau keberuntungan.
Coba kita pertimbangkan nih, kira-kira menurut Sobat Epas gimana? Kalau ditanya saya lebih memilih mungkin mengorbankan waktu tidur saya untuk menambah effort 20% atau 25% atau sebisa yang saya bisa 5%, 10%. Jadi mungkin angkanya akan lebih dari 50%. Karena menurut saya pribadi tidak hari sial, tanggal sial atau misalnya bad day itu tidak ada di kalender. Yang ada hanya kalender hitam dan merah di dalam kalender. Jadi kita nggak tahu kapan kita beruntung dan kita juga nggak tahu kapan saingan kita lebih beruntung. Contohnya kayak mungkin udah dijelaskan sama Dokter Tantri tadi banyak variasi soal CBT, tapi mungkin itu yang bukan kita pelajari dan mungkin juga kompetitor kita kebetulan belajar soal itu. Nah, jadi kita memang tidak bisa terlalu gambling dengan yang namanya luck atau keberuntungan. Tapi menurut orang bijak, ini katanya Pak Harry Golden ya, the only thing that overcomes hard luck is hard work. Jadi kesimpulannya ya mau nggak mau ya kita harus belajar. Nah, karena kita harus belajar ini, disinilah IPAS hadir membantu sejawat sebagai lembaga bimbingan ujian PPDS pertama di Indonesia. Untuk program studi yang terakhir ini, kalau saya nggak salah udah 29 ya, udah 29 dan sampai yang mungkin hanya prodinya di beberapa center, kita sudah menyediakan untuk program studinya. Kemudian berikut adalah paparan apa aja sih paket yang akan Sobat EPS dapatkan ketika bergabung di kelasnya IPAS. Yang jelas pasti pembahasan soal dan materi terupdate. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita takut menggunakan alur yang lama atau manajemen yang lama. Ternyata kita selalu update karena setiap prodi itu sudah ada tim masing-masing untuk penyusunan modulnya. Kemudian tips dan trik wawancara plus kapita selekta. Nah, di sini adalah kadang-kadang orang sibuk mempersiapkan materi-materi tapi ternyata wawancaranya dianggap wawancara kerja. Sebenarnya mungkin ada persamaan tapi ada juga perbedaannya. Nah, di sini akan dibagikan cara-cara gimana sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tricky. Kemudian tryout materi pretest dan post-test, bimbingan TOEFL serta prediction testnya. Ada juga bimbingan TPA dan tryout, bimbingan MMPI, journal appraisal dan pembuatan karya tulis ilmiah, skill lab atau OSCE masterclass, gratis surgical kit untuk prodi tertentu, dan ada free unlimited OSCE video access. Jadi ini bisa di play, pause, rewind, and forward sesuai dengan kebutuhan Sobat iPass dan bisa diputar di mana saja selama ada koneksi internet. Kemudian free ebook depository access dan khusus IPD akan ada interactive case discussion. Setelah ini Sobat iPass dapat mengikuti alumni kelas yang diselenggarakan oleh iPass jika bergabung di kelas regulernya. Untuk tim pengajar, iPass memiliki pengajar yang kompeten nih di bidangnya karena mungkin Sobat iPass yang udah menjadi follower setia juga dari iPass. Jadi dulu memang pada tahun awal-awal berdirinya mungkin memang masih ada yang PPDS, tapi sekarang yang PPDS pun sudah selesai nih studinya. Jadi pengajar kita ya memang mungkin PPDS dan mostly spesialis yang telah berpengalaman membantu meluluskan ratusan teman sejawat masuk di PPDS perguruan tinggi impiannya. Untuk jenis kelas ada dua, yang pertama reguler dan private. Saya bahas dari yang reguler dulu ya. Kelas reguler dengan jumlah seat yang dibatasi. Jadi kalau misalnya nih, saya ambil contoh, Sobat Epas mau daftar kelas ortopedi, dan nanti akan digabungkan sesama peminat ortopedi di kelas ortopedi. Satu kelas itu tidak rame-rame. Jadi mungkin sekitar ya 15 mungkin ya. Nah, dan kalau misalnya ada peminat lagi, nah itu dia akan membuka kelas baru. Jadi kita nggak sumpek-sumpekan di situ karena mungkin ada yang canggung mau bertanya, mungkin ada yang oh udahlah terlalu rame nggak akan di ini juga, mungkin kita nunggu recordnya aja. Nah, ini akan membuat suasana itu akan lebih enak untuk belajar. Kemudian yang kedua ada kelas private. Jadi kelas private ini diperuntukkan bagi sobat EPAS yang mungkin punya kesibukan jaga malam atau jadi artis mungkin sampingannya ya atau apapun itu yang fleksibilitas jadwalnya itu ya harus dicocok-cocokin. Nah, cocoknya sama kelas private ini. Jadi jumlah seat hanya untuk satu orang dan waktu pembelajarannya lebih fleksibel. Jadi selama kliennya oke, tutornya oke, kita jalan. Tapi kalau salah satu nggak bisa ya nggak bisa. Nah, kemudian untuk paket kelas regulernya ya ini termasuk yang sudah saya jelaskan tadi, cuman lebih spesifik untuk angka-angkanya berapa kali dan ini nanti akan Sobat Epas dapatkan ketika Sobat Epas akan mendaftar. Nanti akan diberikan untuk brosur secara detailnya. Untuk promo IPA setelah
yang tadi sudah tahu nih dapat apa aja dan setelah sebanyak itu juga masih dapat promo. Jadi yang pertama itu ada promo ajak teman di mana akan ada potongan harga Rp500.000 bagi peserta yang membawa satu teman ikut bergabung di kelas iPass. Kemudian yang kedua ada promo member lama. Jadi untuk peserta iPass yang kemarin mungkin sempat ngambil prodi Objin misalnya di periode Mei nih. Kemudian sekarang di periode September mau daftar lagi tapi berubah haluan. Ah kayaknya nggak jadilah Objin, nggak suka ternyata. Ya udah kita ke ortopedi aja. Nah, itu adalah teman iPass eligible untuk promo iPass yang member lama. Jadi dari harga kelasnya akan mendapat potongan harga Rp1 juta. Dan ketika sobat iPass itu mengikuti di prodi yang sama, misalnya saya kasih contoh di Mei itu sobat iPass ikut ortopedi dan di Desember akan ikut ortopedi lagi. Nah, ini sobat iPass eligible untuk promo retaker. Jadi potongan harganya Rp1.500.000 dari harga kelas. Dan kita ada juga promo khusus di mana akan ada potongan harga Rp500.000 bagi sobat iPass yang belum berhasil diterima di universitas tujuan dan baru pertama kali menjadi peserta iPass. Dan yang terakhir ada promo AMSA atau CIMSA akan ada potongan harga 5% bagi sobat iPass anggota AMSA atau CIMSA dan baru pertama kali mengikuti kelas iPass. Ini untuk testimoni karena kemarin baru ada center yang pengumuman itu bisa dilihat lagi yang lebih update ya testimoninya. Tapi kalau saya tarik secara garis besar ya mereka tuh dapatnya sobat-sobat iPass yang sudah berhasil lulus itu dapatnya sih ilmu-ilmu yang mungkin lebih efisien secara waktu. Nah, terus kemudian dapat tips dan trik mungkin cara mengerti, cara kita back to basic kembali lagi ke awal sehingga jadi lebih enak untuk belajarnya dan lebih sistematis. Karena kalau kita lihat textbook kan itu banyak banget tuh sebenarnya pas kita ya textbook ini udah ada tuh misalnya 5 list. Tapi kalau di total kan misalnya 3.000 halaman ya kapan kita mau bacanya. Tapi kalau di modul mungkin sudah direkap sedemikian rupa, sudah dibuat sama tim-tim spesialisnya iPass. Jadi ya lebih enak kita baca dan untuk mengertinya itu. Dan infonya, pendaftaran iPass Course term Desember sudah dibuka, 29 prodi, paket lengkap. Ini ada menjadi pertanyaan, apakah iPass hanya membantu untuk unit base? No, karena kita juga membantu termasuk persiapan masuk PPDS RSPPU. Sudah dapat semuanya, ada diskonnya juga. Berikut untuk prodinya ada 29, yang terakhir yang paling baru adalah bedah anak. Untuk ortopedi juga buka. Paket yang didapat sudah saya jelaskan dan free akses rekaman kelas yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Nah, ini jadi akan mempermudah lagi ketika mungkin kebetulan ada sesuatu yang tidak membuat sobat iPass tidak bisa ikut kelas, itu ada rekamannya. Dan fitur terbaru iPass ada Basic Science Class. Jadi Basic Science Class ini merupakan kelas iPass yang membahas anatomi dan fisiologi dasar. Sehingga nanti kita akan lebih mengerti, lebih paham tentang patofisiologinya. Nah, tapi supaya tidak ada dusta di antara kita, sobat iPass sekalian, ini hanya tersedia untuk beberapa prodi tertentu. Jadi, pastikan sebelum daftar, saya udah ganti-ganti ya. Pastikan sebelum daftar itu harus ditanya dulu sama adminnya, admin, apakah kelas saya ini punya basic science class. Jadi, oh ya ada dok, biasanya di info pasti akan dijawab. Tenang aja, admin IPA tuh ramah semua tahu. Dan kemudian ada penawaran khususnya diskon 750.000 bagi sobat iPass yang mendaftar online course tanpa kelas TOEFL dan TPA. Mungkin udah tes duluan TOEFL-nya atau mungkin sudah prepare duluan, nggak apa-apa. Jadi kita tetap welcome dan kita berikan diskon. Diskon yang tadi sama aja, sudah saya jelaskan ada 5. Kemudian daftarnya ya ini saya sudah bilang juga nih sudah termasuk persiapan masuk RSPPU. Jadi sama aja. Dan program iPass yang terbaru satu lagi adalah drill soal iPass. Jadi ini untuk ngedrill soal yang lebih terfokus pada variasi-variasi soal. Dan mungkin sudah pernah dengar juga bahwa soal-soal di iPass itu hampir mirip-mirip dengan beberapa center, maksudnya tipenya bukan pernah keluar ya beda. Jadi tipenya hampir mirip, jadi akan membantu kita juga. Yang didapat adalah bahas soal 200 soal, 1 kali tryout pretest via website, 6 kali pertemuan via Zoom untuk pembahasan soal, durasinya setiap pertemuan 2,5 jam, full akses rekaman, ada grup diskusi dengan tutor, handout soal PDF. Ini untuk prodi yang tersedia ada 10. Kalau sejauh mata saya memandang belum ada ya ortopedi, tapi mungkin ada teman-teman yang
berminat di antara 10 prodi ini boleh untuk langsung difoto, informasi lebih lanjut ada di nomor tersebut. Pendaftaran term Desember masih dibuka hingga 30 November, masih ada 3 hari lagi, dan beberapa kelas udah habis kuotanya, jadi mohon maaf mungkin ada yang belum bisa bergabung, tapi ada juga kelas yang udah kelas kedua ataupun sisa beberapa seat. Jadi tunggu apa lagi, silahkan untuk mengejar nih, langsung mencari informasi apakah kelasnya masih ada untuk term Desember ini. Oke, kalau gitu saya izin mengingatkan lagi nih untuk Q&A. Boleh silahkan admin untuk ditampilkan dulu sesi Q&A-nya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok. Ya, Mbak. Oke, silahkan admin untuk ditampilkan pertanyaannya. Untuk yang baru mau nanya, boleh langsung ke Slido aja. Ada linknya di kolom chat di Zoom kita pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi Q&A, masih punya cukup banyak waktu, sekitar 30 menit ke depan. Yang pertama, nah, apakah jika gagal masuk RSPPU ortopedi sudah terhitung juga untuk kesempatan daftar univ base? Nah, ini apakah makan slot dari kolegiumnya, Dok? Mungkin ada info, silahkan dokter. Untuk sementara enggak Oh, jadi terpisah ya, Dok? terpisah. Oke, berarti kalau misalnya daftar RSPPU sekali belum goal misalnya, terus di univ base itu kita masih punya nyawa yang lain gitu ya, Dok? Benar, masih Oke, punya. masih punya. Berarti lebih banyak nih kesempatannya. Nggak apa-apa. Berarti coba dulu. Siapa tahu get lucky kan bisa masuk ke RSPPU jadi junior ya Dokter Tanri. Oke, terima kasih banyak Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dokter Syarif, apakah bisa tidak pernah bekerja di daerah terpencil atau mendapatkan rekomendasi dari daerah terpencil bisa mengikuti RSPPU? Jadi intinya nanya apakah kalau misalnya nggak pernah kerja di DTPK ataupun harus dapat rekomendasi gitu dok. Oke, gini, bagi teman-teman mungkin kalau nanya, apakah bisa ngambil dari tempat lain? Kalau saya jawab jujur bisa. Tetapi eh, setidaknya dari surat referensi kerja, setidaknya itu tidak terlalu jauh dari tempat kerjaan yang sekarang. Jadi misalnya contoh, ada teman saya yang DTPK-nya di Tanah Toraja nih, sudah masuk. Artinya DTPK Tanah Toraja kan sudah tertutup nih untuk ortopedinya, karena sudah diambil dia. Nah, dia itu bukan di Tanah Torajanya sebenarnya, tapi dia itu di Makassar. Jadi sebenarnya boleh. Cuma saran pribadi yang ngasih rekomendasi sebisanya orang yang setempat tempat DTPK-nya. Seperti itu. Dan habis itu setidaknya benar-benar ya nanti begitu tanda tangan RSPPU gini, sebenarnya kalau di universitas itu lumayan pengampunannya lumayan ya. Jadi kalau misalnya jika DO otomatis ya masih bisa kerja sebagai dokter umum. Tapi ketika kita sudah ngambil RSPPU, ketika sudah masuk, apapun yang terjadi, contoh, kita tuh bahasanya nggak ada halangan lagi. Kayak misalnya biaya, itu sudah nggak ada. Jadi kalau misalnya ditanya, sampai sekarang saya mengeluarkan biaya apa? Materai, 2 biji. Jadi bahasanya bisa dibilang seperti itu. Mungkin traktir teman, makan soto di belakang. Nah, jadi kalau ditanya biaya ya cuma itu. Jadi kalau misalnya ada satu berkas fakta integritas itu tak sharingkan aja ya. Bagi teman-teman yang pasti otomatis mau ambil ortopedi, ya tidak ada kata-kata bermanja-manja ria capek lagi. Meskipun di situ tertera 80 jam, tetapi kok 80 jam, 40 jam ya. Meskipun tertera 40 jam, bukan berarti kerjaan di 40 jam itu tidak maksimal. Sangat-sangat maksimal karena kita di pusat rujukan nasional ya. Jadi bukan satu pasien di umek-umek lama-lama itu enggak. Tapi pasien banyak, bahkan kita umek-umek itu mau banyak aja kayak yang sulit.
Jadi bisa dibilang untuk teman-teman, ya kalau sudah masuk, apalagi RSPPU, nanti kita disuruh tanda tangan satu berkas. Mundur artinya SIP seumur hidup dicabut. Oke? Jadi bahasanya tidak ada kata mundur. Jadi dari teman-teman kita tuh sudah dapat program itu khusus SPPU ini program yang sangat-sangat enak banget bahasanya. eh, Enaknya gini, kita sudah tidak bayar, kita bahasanya tinggal ngikut aja. Habis itu kalau masalah bully itu tergantung masing-masing ya. Tiap orang itu bagaimana. Tapi percayalah, senior itu biasanya mengarahkan meskipun tidak terdefinisikan, bukan berarti itu bully, baik universitas maupun hospital ya. Nah, habis itu eh, kalau di RSO itu karena kita masuknya ke dunia bedah, meskipun kita masuk ke OK atau masuk ke poli gitu ya, karena pasiennya banyak. Nah, dari rumah sakit tuh ngasih kita nasi kotak lah. Jadi itu sangat-sangat membantu kita kan. Jadi menghemat juga. Seperti itu. Jadi bahasanya enggak ada kata-kata, oh kekurangan uang itu tidak. Jadi di RSPPU itu tidak ada kata-kata kekurangan uang. Yang betul ada kekurangan mental ya. Kalau misalnya betul-betul. Jadi keluar bukan karena masalah uang, tapi keluar gara-gara masalah tidak kuat, kecapean, atau gimana. Karena itu akan maksimal gitu. Jadi teman-teman sarannya sebelum masuk, ya yakinkah mau masuk ortopedi? Itu pastikan dulu. Karena motivasi sejauh apa sih yang membuat kita itu bisa bertahan, itu penting. Jadi bagi teman-teman yang berotot-berotot, yang merasa itu kuat, itu tidak bisa terlihat seperti itu juga. Ya, tapi itu membantu, bukan tidak. Otot itu membantu, tetapi yang paling penting itu konsistensi. Oke? Jadi kalau ditanya apakah bisa untuk RSPPU ngambil jatah lain, itu bisa. Tapi setidaknya punya rekomendasi itu. Oke, terima kasih banyak dokter untuk sharingnya. Jadi kami setidaknya juga dari sharing dokter tadi kita tahu nih kira-kira bukan masalah uangnya tapi masalah kuatnya ya dok. Karena 40 jamnya 40 jam beneran kalau bisa di bold, dicetak gede karena emang dipakai semua gitu ya. Harus siap otot berarti ya. Siap dokter. Terima kasih banyak dok untuk sharingnya. Boleh silakan dilanjutkan dari sahabat Epas kita ya, Dokter Jonathan. Dok, misalnya non ASN dan setelah selesai pendidikan kembali lagi dengan status masih non ASN. Apakah wajib untuk menjadi ASN di lokus tempat mengabdi? Nah, ini dok, karena kan kita RSPPU dari pemerintah. Kalau balik ke DTPK sesuai lokus tempat mengabdinya langsung ASN apa enggak dok? Oke, untuk pertanyaan ini saran saya pribadi ya buat teman-teman, ASN itu tidak seperti semengerikan kita terikat sih. Ya, jadi kalau misalnya dari teman-teman keberatan untuk menjadi ASN, sebenarnya kamu kita ini mau jadi spesialis itu terikat sama rumah sakit juga secara nggak sadar. Jadi apa bedanya mau ASN atau tidak? Jadi coba dihitungkan lagi. Kalau misalnya jadi dokter umum, mungkin kita keluar dari satu rumah sakit, masuk rumah sakit lain itu cukup mudah. Tapi kalau kita sudah jadi dokter spesialis, mau keluar dari satu, mungkin pindah kota itu bisa. Tapi stok semakin berkurang dan kata-kata di antara kolegium itu sangat dekat. Jadi buat teman-teman ya ASN atau enggak, ya jangan dipermasalahkan meskipun sampai sekarang dikasih tahu secara surat nanti di ASN kan. Tetapi kan belum ada kebijakan yang kita tahu karena belum ada yang lulus seperti itu. Secara tertulis ada di SK-nya, tetapi secara eh, surat tanda tangan tidak ada seperti itu. Jadi buat teman-teman enggak usah takut menjadi ASN atau enggak. Malah teman saya yang ASN masuk itu enak. Enaknya apa? Gajinya dua, gaji sebagai ASN, gaji pokok ASN-nya dia dapat, terus dia gaji dari
eh, yang program RSPPU dapat. Jadi double ya. Oke, malah jadi double ya. Karena dapat Mm-mm. gajinya dua, jadi ASN dan dari LPDP sama ininya ya. Itu Mungkin ada itu. Cukup seru itu. mungkin kekhawatiran dari Sobat Aipas kita ini dok, kalau di ASN kan jadi susah mau mutasinya dok. Takutnya mungkin mau pindah-pindah itu. Hmm. Yang kemarin itu ditekankan gini sama Dirjen di Kemenkes. Jadi kita ini cukup sedikit mewah ya. RSPPU ini cukup mewah. Kenapa? Karena acara pembukaannya kita tuh pergi ke Kemenkes sana di rumah di mana? Gedung Kementerian Kesehatan sana. Ya, enggak nyangka. Aku baru tahu, oh, ada yang gedungnya sebesar Yang ini ya gede gitu. itu ya. Iya. Jadi kita ke sana dan waktu itu dibilangin, yang kami minta adalah begitu selesai mengabdi setidaknya 5 tahun aja di sana. Tapi tidak mengungkit masalah ASN. Tapi kalau misalnya jadi ASN, bahasanya bukannya kita tuh dipermudah semuanya ya. Karena tunjangan ASN tuh menurutku cukup membantu. Tapi coba nanti teman-teman coba cari ya. Siapa tahu saya yang salah. Oke? Oke, siap dokter. Nanti boleh Sobat Epos tuh cari-cari lagi ya. Kalau itu sejauh ini itu informasinya. Oke, terima kasih banyak dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Prioritas DTPK ini maksudnya prioritas untuk rekomendasi atau pengalaman kerja 1 tahun dok di DTPK. Mungkin tadi ada dokter sebutkan. Oh. Gini, eh, sebenarnya kita kembali ke konsep dari RSPPU ini dibuka ya, di slide yang paling pertama tadi. Nggak usah dibuka slide-nya. Yang tadi saya sempat keluarkan adalah, fokusnya adalah untuk balik ke tempat DTPK. DTPK itu singkatan daerah, pokoknya tentang daerah tempat kita kembali. Nah, daerah itu dibagi tadi yang saya sebutkan ada konfirmasi, afirmasi sama tidak. Nah, maksudnya prioritas rekomendasi ini bukan harus gimana ya, dapat rekomendasi dari rumah sakit lain itu masuk sih, pasti lulus di administrasi. Tetapi eh, dari tim seleksi di Kemenkes, betul-betul pada saat kemarin penyambutan itu adalah eh, mereka ingin kalau misalnya pastinya orang yang mereka terima betul-betul akan balik ke DTPK. Contoh misalnya saya kemarin PTT di Bangka Selatan. Nah, siapa yang mau ke Bangka Selatan itu pasti sudah kuotanya sudah tidak ada. Nah, eh, kalau misalnya sudah maksudnya saya di sana, saya PTT di sana, ya saya minta di sana gitu. Jadi bukan berarti harus rekomendasi dari sana. Sebenarnya rekomendasi dari luar itu jelas. Tetapi untuk memperkuat bagaimana saya itu meyakinkan kalau misalnya saya akan kembali adalah pertama SIP saya di sana. Habis itu eh, SIP di sana, terus surat apa pokoknya selesai mengabdi dari sana sebenarnya tidak perlu surat masa bakti. Pokoknya bahasanya SIP kita di sana dan kita tuh sudah tidak mesti KTP dari sana, tidak mesti. Tadi kayaknya ada pertanyaan KTP apa harus dari sana. Itu tidak mesti. Saya bukan KTP sana. KTP saya Surabaya. Nah, tapi bisa dibilang saya tuh ke sana sebelumnya. Seperti itu. Oke. Jadi bahasanya pengalaman kerja setahun apa di DTPK tidak mesti. Tetapi saran saya better untuk sebagai pemilihan ya. Oke, jadi kita udah tahu dulu ya tempat rencana kita nih bakal di mana, situasinya gimana gitu ya dok. Jadi better kalau kita udah pernah kerja Hmm. di situ. Oke, Hmm. terima kasih banyak dokter untuk sharingnya. Kita izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena pertanyaan ternyata sudah membludak. Baik, dari Dokter Jack, apakah harus meminta izin dari Pak Boy dahulu seperti tes univ lain? Kemudian untuk bahan belajarnya dari mana? Apakah tesnya bahasa Inggris? Nah, ini dok, silahkan mulai menyenggol-nyenggol soal materi nih. Silahkan dokter. Oke, izin jawab. Iya,
Oke, untuk minta izin dari Pak Boy, ini sejalur dengan keinginan Kemenkes kita. Kalau misalnya tidak perlu izin-izin, tidak perlu kesempatan begitu terbatas, itu sesuai dengan Kemenkes kita. Jadi kayak kalau ditanya apa perlu surat dari kolegium, tidak sama sekali. Bukan berarti tidak menghormati kolegium, tapi itu ketentuan dari atas. Jadi itu yang menyebabkan kesempatan kita tidak berkurang di kolegium yang 2 kali itu. Seperti itu. Terus habis itu seperti tes univ lain, kemudian bahan belajarnya dari mana? Oke, bahan belajarnya saya ngikutnya cukup banyak, tapi iPass itu cukup lengkap. Ya, kalau tidak salah, saya tidak tahu pengajarnya apakah sama dengan yang bat sebelumnya, Mbak. Sama Apakah sama? harusnya. Sama. Sama? Sama, Dok. Sebut nama boleh? Gak apa-apa, boleh, Dok, biar makin tertarik ini teman-temannya. Oke, itu Dokter Witandra itu cukup luar biasa. Menjelaskan tuh penuh semangat meskipun semuanya off cam. Dan itu cukup lengkap, benar. Dan itu sangat membantu. Dokter Witandra itu luar biasa menurutku kalau menjelaskan. Terus apakah tesnya bahasa Inggris? Of course ya, everything in English ya. Jadi biasakan dari teman-teman bahasa Inggris ya. Setidaknya bacaan semua bahasa Inggris, ilmiah bahasa Inggris. Terus kita ada beberapa kasus kayak misalnya fisik besar itu bahasa Inggris. Terus ada kayak ilmiah referat ya beberapa konsulen bisa bahasa Indonesia, tapi dominannya Inggris. Jadi kalau misalnya apa ya, kita ini dilatih setidaknya untuk bisa jadi pembicara juga secara tidak sadar ya. Nggak mungkin ada pembicara di COE bahasa Indonesia full itu. eh, Kapan ya terakhir aku COE mendengar bahasa Indonesia? Rasanya semuanya bahasa Inggris. Ya, ortopedi semuanya bahasa Inggris. Oke, Everything in dari English ya. ya jadi dari teman-teman semua, meskipun TOEFL-nya jeblok, ya setidaknya bisa ngomong dan mengerti. Oke, Siap, Dok. it's okay loh. Oke, It's okay. Nah, oke. i- izin dok, karena dokter tadi sudah mengungkit soal iPass nih dok. Saya jadi penasaran. Mungkin teman-teman yang di sini tuh masih maju mundur, mungkin ya dok mau join iPass. Nah ini sedikit dok mengulik gimana pertama kali dokter ketemu iPass itu kenapa tiba-tiba dokter harus memilih, oh ya udah saya coba ke iPass nih untuk bantuan materinya dan kira-kira selama dokter menjalani kelas itu pengalaman dokter yang berkesan apa nih selain dokter Mitandra tadi dok? Boleh dok silakan. Oke. Sebenarnya saya ngikut dua. Nah, waktu itu gara-gara eh, saya ngikut dua. Yang pertama tuh dari yang sebelumnya, nggak boleh sebut nama ya. Habis itu yang kedua itu iPass. Nah, yang pertama itu saya lanjut untuk tes yang batch pertama. Nah, bukan berarti gimana. Jujur kalau misalnya dulu itu rasanya lebih bebas. Nah, bahkan ikut iPass ini jujur pada masa aku betul-betul nggak mudah juga. Kenapa? Karena saya juga sambil magang. Jadi magang di RSO ini. Jadi magang di RSO ini targetnya adalah untuk mengenal bagaimana kehidupan residen. Jadi untuk teman-teman, RSO ini setahu saya buka magang dan sekarang berjalan, tapi terbatas juga. Nah, kalau ditanya sambil magang, itu magang di sini cukup berat. Nah, itu sambil mendengarkan Dokter Witantra juga. Jadi bisa dibilang, wah jadi satu sudah. Percayalah, secapek-capeknya itu lebih capek kalau kita residen. Oke, jadi Eh, teman-teman bisa dibilang saya cuma bisa pesan usaha tuh tidak mengkhianati hasil lah ya. kalau usahanya keras hasilnya bagus ya dok. Ya, jadi kayak tadi effort 50% laki 50% itu rasanya dalam pikiran saya laki itu sama dengan
effort ditambah kesempatan deh. Jadi itu bukan 50%, 50%. Jadi Siap, kalau Dok. misalnya kita sudah effort, terus tiba-tiba ada kesempatan, nah disitulah baru kita ada lakinya. Oke, siap, Dok. Terima kasih Oke, banyak, Dok. Untuk sharingnya, next. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dok, untuk PPDS Hospital Base ini kan belum ada lulusan ya, dan setahu saya penggunaan dananya dari LPDP. Mengingat sekolah yang cukup lama, apakah ada perjanjian terkait pembiayaan? Jadi misalnya mungkin tidak diputus tengah jalan gitu, Dok, atau gimana? Oke, ketentuan dari LPDP itu hampir sama ke kita sama ke universitas hampir sama. Jadi kayak misalnya ada delay, ketentuannya sama. Jadi kayak misalnya tinggal semester, misalnya bagaimana itu ada ketentuannya memang. Dan ketentuan itu tetap diikuti. Setahu saya tuh boleh ketinggalan 2 semester. Tapi ya janganlah ketinggalan ya. Seperti itu. Kalau ditanya apakah ada perjanjian, nah pada saat kita sudah diterima, itu otomatis sudah ada perjanjian. Jadi kita ngikut ke Kemenkes itu sama langsung otomatis ngikut ke PDP-nya gitu. Jadi bahasanya kalau ditanya kita ini kan pegawai. Iya gara-gara ada program ini LPDP yang mendanai. Tapi bahasanya kan tetap kalau misalnya eh, pemegang kuasanya tetap Kemenkes ya. Jadi bahasanya kita tetap ngikut Kemenkesnya gitu. Terus apakah ada oke. Sudah apa ada pertanyaan lain lagi? Masih banyak, Dokter. Lalu kita lanjut ke pertanyaan Lain. selanjutnya, Dok. Ya, Izin, thanks. izin dok, apa saja yang menurut dokter cukup tricky saat wawancara dan pada waktu itu apa jawaban dokter ya dok? Izin sharingnya dok. Waduh, garuk-garuk kepala nih dokter ya. Ditanya pengalaman wawancara kemarin dok. Wawancara itu pokoknya jangan merasa diri hebat lah ya. Karena semua dokter tuh tahu kok bagaimana kemampuan dari tiap manusia yang ada. Jadi jangan bahasanya ya belak-belakan aja ya. Jangan bullshit lah intinya. Tetap jalani ngomong seperti biasa. Mungkin pertanyaan yang paling tricky itu adalah apa yang membuat kamu tuh harus kami terima dibandingkan yang lain? Itu pertanyaan paling tricky. Jadi teman-teman untuk itu tolong di rem-rem lah sombongnya ya. Apapun caranya. Oke, mungkin teman-teman, wah eh, saya magang sama presiden misalnya. Saya gimana? Pokoknya ya saya nggak ngerti. Mungkin kalau presiden langsung diterima kali ya, gitu. Oke lah, berarti jadi saya juga bingung sih dok. Kalau misalnya ditanya kayak gitu, berarti kita harus membicarakan kelebihan kita kah? Tapi ntar sombong lagi dok. Ah, ya teman-teman belajar lah ya bagaimana cara menjawab diplomatis ya. Karena jawaban diplomatis itu sangat penting sih daripada tidak ya. Karena itu untuk ketahanan. Ah, Oke, habis ini langsung ikut kelas IPAS ya, biar ada tips dan trik wawancaranya ya. Biar bisa menjawab ala-ala diplomatis yang tidak menyombongkan diri gitu ya. Oke, dokter. Terima kasih, dok. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Izin, dok, untuk wawancara tadi udah dibahas kayaknya bahasa Inggris ya, dok, wawancaranya ya. Atau ada yang Indonesia, dok? Kalau wawancara itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi sesuaikan aja teman-teman. Tapi kemarin saya semuanya Indonesia. Oke. Berarti harus siapin dua-duanya ya. Syukur-syukur dapatnya Indonesia. Mm-mm. Berarti ada temen sejawat yang dapatnya bahasa Inggris ya, Dok? Hmm, Ah, ada. Oke, ya. Semoga lah di sinilah peran luck itu berperan ya. Siapin dua-duanya kalau beruntung dapatnya Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, jika setelah lulus katakanlah kita tidak melaksanakan kewajiban seperti ditempatkan di tempat terpencil, apakah ada penalti atau sanksinya seperti apa?
Nah ini orangnya nggak muncul ya. Eh, izin dok? Oh sudah. Nah ya. Oke oke. Eh, oke terima kasih pertanyaannya ya. Mas Fajar, dok setelah lulus katakanlah jika tidak melaksanakan. Oke, apakah ada penalti? Eh, Mas Fajar pasti pernah mendengar desas-desus Kemenkes sekarang, di mana yang sudah dibiayai oleh LPDP adalah dicecer kalau tidak mau balik ke tempat di mana dia dikirim, akan dicabut SIP-nya, itu akan berlaku. Bukan bagi bukan bagi RSPPU aja, tapi yang LPDP di UNIF pun juga akan sama. Ya, jadi ini bukan kabar yang cukup menyenangkan, tapi itu mau diberlakukan sama Kemenkes kita yang sekarang. Jadi nanti ada pergeseran untuk pemenuhan dari DTPK yang ada. Karena ortopedi cukup banyak tempatnya sampai 172 ya afirmasinya. Ini Banyak baru banget. dicomot berapa itu ya. Jadi bahasanya tempatnya sangat banyak. Dan yang saya bisa pikirkan saat itu adalah pokoknya saya mau sekolah. Dan yang kedua, andaikan sudah selesai sekolah, saya tidak mau cari tempat susah-susah. Nanti dicarikan ke Kemenkes. Seperti itu. Oke, ada Oke. lagi? Kayaknya Ada dok. banyak ya, Mbak. Iya, ada dok. Apa dokter ada kegiatan? Kalau ini harusnya sih kita sampai 25 sih dok. Masih 7 menit Oke, lagi. nggak apa-apa. Lanjut, Oke. lanjut, lanjut. Ini Lebih dikit, nggak yang apa-apa. pertanyaan pertama udah dijawab sih dok. Kalau KTP domisili harus daerah afirmasi tadi enggak. Nah, tapi ini ada pertanyaan sama pemeriksaan sehatnya harus periksa HBsAg, HIV sama hepatitis B ya dok. Atau mungkin triple Oke, eliminasi kali maksudnya. gini, sebenarnya ini ngikut MCU, eh, kan di situ ada ketentuan tuh, eh, ngikut medical check up semua yang dari rumah sakit pemerintah, bahkan RSUD boleh. Pokoknya di surat itu tertulis sehat jasmani dan sehat rohani. Tidak ada kecacatan fisik. Selama surat itu bisa diupload, ada tulisan itu, biasanya sih lolos administrasi sih. Tapi kalau HBsAg, HIV sama hepatitis B itu setahu saya tuh otomatis mereka cekan. Karena itu standar ya, kalau nggak salah. Terakhir saya aja nggak ingat kemarin ada HBsAg atau enggak. Pokoknya ambil darah ya tutup mata keluar. Nggak mikir lagi ada HBsAg HIV-nya. Oke, berarti tergantung ikut ke MCU yang tadi kata dokter ya, bilang lagi balik lagi ke sana ya, Hmm. sesuai apa permintaannya. Oke deh, kita lanjut Iya. ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih dokter. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan dok. Untuk pengabdiannya berapa tahun dok? Mengingat sebenarnya belum ada yang lulus ya, tapi kalau di atas kertas tertulisnya atau omongannya berapa tahun dok? N+1. Oh, N+1 ya dok? Nggak sama kayak LPDP 2 N+1. Seingat saya kemarin berdasarkan kata-katanya seperti itu. N Oh, plus satu. N+1. Tapi udah ada hitam di atas putihnya belum dok? Nanti kalau pemerintah kan Tidak fleksibel. ada, tidak ada, seperti yang saya bilang ya, sekarang itu karena ini program baru, otomatis surat yang saya tanda tangan itu adalah tentang pencabutan SIP saja kalau mundur. Jadi karena belum ada yang lulus, jadi dalam pikiran saya mungkin belum punya pengalaman sampai di titik sana, jadi belum ada kebijakan Oke, ya benar seperti juga ya. itu. Benar-benar. Berarti belum ada kebijakan, tapi sejauh ini Ya, infonya N+1 gitu ya dok. Ah, soalnya untuk pengabdiannya berapa tahun itu kalau nggak salah diterapkan di website yang gelombang batch pertama, tapi batch kedua tidak ada. Seperti itu. oke. Berarti siap-siap deh kalau gitu. Berarti setidaknya N+1 untuk pengabdian di DTPK-nya itu. Apakah nanti juga setelah itu gimana ya nunggu udah ada yang di situ dulu berarti. Siap dok. Mm. Terima kasih banyak dok jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau punya tempat asal DTPK,
minta rekom dari tempat asal tapi tidak pernah kerja di sana boleh. Ada kewajiban PTT atau magang dulu setelah ISHIP? Gimana dok? Jadi nggak Oke, pernah kerja di sana tapi sebenarnya minta rekom. ini kalau misalnya minta tanda tangan aja, rata-rata semua direktur itu mau. Ya, terus kewajiban PTT itu tidak wajib, sama sekali tidak wajib. Kalau ditanya magang dulu, itu tidak wajib, tapi itu opsional. Tadi saya jelaskan di slide kalau misalnya itu tidak wajib, itu opsional, tapi itu sangat membantu gitu loh. Kalau misalnya orang ini punya pengalaman dan sudah mengenal dengan ketemu orang yang baru-baru yang nggak tahu apa-apa di ortopedi tiba-tiba muncul ya otomatis masih diragukan. Jadi bahasanya itu opsional, tapi itu sangat membantu buat kita juga nanti dalam klinis ketika kita sudah masuk. Terus kalau ditanya setelah magang langsung PTT atau setelah isi apakah PTT atau magang itu langsung dilanjutin itu sebenarnya pilihan ya, wajib tidak wajib ya, sebenarnya nggak wajib, itu opsional ya. Terus kalau ditanya habis isip mau PTT ya, kalau mau sekaligus dapat SIP 1 tahun it's okay ya, kan persyaratannya harus ada 1 tahun klinis gitu, jadi sembarang gitu. Tapi kalau saran saya eh, sekarang SK-nya begitu sudah tersebar luas, tinggal unda-undi cari tempat yang sesuai afirmasinya. Jadi tinggal dimasukin coba bisa kerja di sana atau enggak. Rasanya semua bisa terakses dengan mudah. Itu Oh, semakin kecil semakin mudah untuk apa dipilih. Jadi bahasanya kalau misalnya angkatan atas itu angkatan 1 itu banyak yang dari Kalimantan Barat. Terus angkatan 2 Kalimantan Baratnya sudah mulai berkurang tapi tetap cukup banyak. Tapi dominasinya di Sulawesi. Terus habis itu kemungkinan selanjutnya daerah Papua atau Irian yang cukup banyak gitu. Jadi dari teman-teman mungkin harus punya strategi ya gitu. Untuk Sumatera tetap ada karena Sumatera masih sedikit juga. Jadi nggak tahu nih ke depan ini apakah Irian atau Sumatera. oke, karena tiap batch ternyata ganti ya dok lokusnya. Jadi kalau udah ada yang ngisi, udah ada yang itu berarti ganti ke DTPK yang lain gitu ya. Dia ndak berganti, sebenarnya semua tuh diterima sesuai dengan afirmasinya Mm-mm. sama tempat-tempatnya, cuma afirmasi itu dapat kredit point pastinya. Oh, oke. Nah terus habis itu kalau misalnya apa ya, jadi saya blank nih, ketika kita tes itu otomatis kita tuh bukan berarti DTPK lah yang membuat kita menang, itu tidak, tetap bagaimana CBT-nya, bagaimana wawancaranya, bagaimana kesiapan mental dan dalam wawancara, dalam CBT, itu kan yang penilaian yang kita lihat tuh sementara dalam cara menjawab dan bersikap. Nah, itu betul-betul yang jadi penilaian juga tuh. Jadi Oh, ingat teman-teman, meskipun DTPK-nya bukan afirmasi, wah kalau cantik sekali di dua yang lainnya mungkin itu juga bisa jadi rezeki kan? Tidak ada yang tahu. ya, benar-benar. Siap Ya, dok. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk pertanyaan dari Sobat iPas. Sudah lumayan 30 menit berlalu, kita udah paskan untuk cukupkan untuk waktu sesi Q&A-nya di sini. Dan sebelum saya closing, mungkin saya minta kesediaan dari Dr. Tandri dulu untuk memberikan closing statement kepada 37 peserta yang masih hadir di Zoom kita pada malam hari ini sebelum nanti kita foto bersama setelahnya. Silakan Dr. Tandri. oke, buat teman-teman yang mau berjuang masuk ortopedi ya eh, jangan nyerah. Kalau memang itu betul-betul jadi jalannya kita ya, diatur sama yang di atas, itu pasti bisa jadi. Jadi bahasanya banyak-banyak doa,
banyak belajar juga, berusaha, belajar terus, itu ndak akan sia-sia, benar-benar. Jadi pada saat saya dulu juga masih dokter umum, saat saya PTT, ya bukalah tuh buku bertahap ya, dan baca. Dan begitu banyak teman-teman residen yang masuk, itu rata-rata sudah khatam buku, ya. Jadi teman-teman jangan malas, eh, ya karena usaha itu penting, ya. Cuma rasanya selain usaha, ya banyak-banyak doa, seperti itu. Dan ini kan enak sekarang, zaman sekarang tinggal ngikut gini ya, tinggal ngikut iPad. Terus khusus ortopedinya juga enak, bahannya enak kok. Jadi saya banyak membaca buku panduannya. Ini bukan promosi, tapi kenyataan. Ya, itu baca buku yang dibagikan itu sangat membantu untuk awal-awal ya, untuk Oke. mengarahkan gitu. Siap, terima kasih banyak Dokter Tandri untuk closing statementnya dan ya itu bukan promosi, nah giliran saya yang promosi ya. Jadi ya memang itu adalah salah satu testimoni dari alumni kita gitu ya. Jadi ya bermanfaat untuk mengefisiensikan waktu dan juga untuk membaca dan mengerti apa yang tentang ortopedi itu. Oke, kalau gitu sebelum saya tutup boleh saya minta kesediaannya bagi Sobat Epos untuk on cam sebentar kita dokumentasi, kita sesi foto bersama Dokter Tandri boleh silahkan yang masih masih on nih, masih cukup segar ya di jam ini. Saya boleh silakan. Malam dokter. Oke, boleh untuk yang lain yang masih mau join boleh silakan. Kita tunggu langsung on cam aja. Ini kita senyum dulu kali ya. Nah, selamat malam para dokter-dokter sekalian. Terima kasih sudah ikut sesi foto bersama ini. Semoga yang ikut otot-ototnya dikuatkan untuk ortopedi ya. Oke, kita lanjut. Kita senyum dulu. Kita foto bersama. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Oke, dok, kalau ortopedi nggak harus tunjukin otot kan? Gini aja lah ya, otot jempol aja dulu. Oke, silakan gitu jempol aja lah ya, Sobat Aipas, Dokter Tandri, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Sobat Evas yang udah bergabung. Semoga nanti bisa mencapai di RSPPU Ortopedi sesuai tujuan ataupun di target manapun yang Sobat Epas inginkan. Terima kasih Dokter Tandri untuk waktu dan kesediaannya berbagi diskusi, sharing, dan mempresentasikan tentang pengalamannya dan bagaimana supaya mungkin kami akan menyusul menjadi RSPPU Ortopedi selanjutnya. Saya Dr. Adela pamit undur diri sebagai moderator kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, boleh diisi untuk link feedbacknya supaya untuk menentukan nih kira-kira program apa lagi yang akan diadakan oleh IPAS dan free class apa lagi atau tips and tricks apa lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Tandri untuk waktunya dok. Sukses selalu, semoga selalu sehat. Saya izin tutup untuk acara kita pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Ya, sama-sama dokter. Give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. Hand in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Done being distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit.
I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, that's it. You've given your statement, the place and the time. You said a misunderstanding, that's all it was. I should believe you, we can't build love on a lie, but I'm starting to doubt you, I wonder why. If you say you love me, don't go and waste my time. If you want my love, you better mean it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me no reason. If you say you love me, don't go play on my mind. If you promise me, you better keep it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me no reason to stay. It's cool to be honest, it don't cost you to care, you know. Trust is a virtue that we should share. I'd never deceive you, I hope you treat me the same. But I'm starting to question what you say. If you say you love me, don't go and waste my time. If you want my love, you better mean it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me no reason. If you say you love me, don't go play on my mind. If you promise me, you better keep it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me no reason to stay. Give me a reason to, I need a reason to. Give me a reason to, I need a reason to. Give me a reason to, I need a reason to. Give me a reason to, I need a reason to. Give me a reason to, I need a reason to. If you say you love me, don't go and waste my time. If you want my love, you better mean it.